Hadirkan bakti marga mengabdi kepada orang tua sebagai jalan menuju Tuhan. Bersama dengan narasumber kita, Detrandes Iwayan Buja MPD, Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Mamuju. Rosat RRI Mamuju. Kanal informasi dan inspirasi. Om Swastiastu, Om Awiganamastu Namasidam, Om Mano Badrah Kratawo Yantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Mamuju dan tentu saja untuk umat Dharma dimanapun Anda berada. Saya berharap Anda semuanya berada dalam kondisi sehat-sehat saja di malam hari ini. Tidak terasa saudara dan umat Dharma bahwa kita sudah berada di hari ke-20 di bulan Oktober di tahun ini. Kita berjumpa kembali saudara dalam mimbar agama Hindu bersama saya Wayan Buja selaku Ketua Parisade Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Mamuju yang akan menemani Anda hingga 30 menit ke depan. Dan pada malam hari ini tema kita adalah tentang Bhakti Marga, bagaimana mengabdi kepada orang tua sebagai jalan menuju Tuhan atau Ide Sang Yang Widiwasa. Umat Dharma dan pendengar RRI yang saya cintai, ya tentu saja kalau kita mendengar kata Bhakti Marga, kita akan ingat kembali kepada ajaran-ajaran dari Catur Marga itu sendiri. Namun sebelum itu kita akan menelisik dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan kata bakti di dalam hal ini. Saudara pendengar dan umat Dharma yang sama berbahagia, salah satu aspek penting yang di dalam agama kita dikenal sebagai bakti. Dalam agama Hindu, bakti merujuk pada cinta dan pengabdian pribadi seseorang kepada Tuhan. Kata bakti sendiri saudara berasal dari bahasa Sanskerta dan secara harfiah diartikan sebagai cinta, boleh kita artikan sebagai pengabdian, kemudian ada yang mengartikannya dengan rasa sayang, keterikatan, pemujaan atau juga penghormatan, di antara kata-kata lain yang memiliki konotasi yang serupa. Namun saudara, konon tidak ada terjemahan langsung ya yang tepat untuk makna kata bakti ini yang sesungguhnya. Dan tidak ada satupun kata dalam bahasa Inggris yang dapat secara tepat menggambarkan maknanya. Selain itu, mungkin terdapat beberapa perbedaan kecil terkait makna daripada kata bakti yang bernuansa dan bagaimana seseorang menerapkannya di dalam kehidupan mereka. Di dalam sebuah kitab suci kuno, saudara, kata bakti itu merujuk pada bentuk partisipasi atau dedikasi terhadap suatu usaha atau pekerjaan. Jadi definisi bakti semacam ini dapat ditemukan dalam kitab Swesta, maksud saya dalam Sweta Swaratara dan Upanishad. Namun di dalam kitab Bhagavad Gita, bakti merujuk pada jalan spiritual dan cara yang mungkin ya bagi seseorang untuk mencapai moksa. Saudara pendengar dan umat Dharma yang berbahagia,
Jadi ketika menggambarkan bakti sebagai jalan spiritual, ia lebih spesifik ya disebut sebagai bakti marga atau bakti yoga marga. Demikian secara umum kita menyebutnya. Jadi ketika khususnya digunakan di dalam konteks keyakinan dan agama, bakti ini lebih dekat berarti suatu bentuk pengabdian kepada Ida Sang Yang Dewasa atau prinsip atau gagasan spiritual yang dianut dalam kehidupan seseorang. Hal ini juga menuntut adanya hubungan antara Tuhan, Ida Sang Yang Dewasa, dan seorang kepada seseorang penyembahnya. Sedangkan saudara dalam kitab Taittiriya Upanishad disebutkan bahwa ayah dan ibu itu adalah ibarat perwujudan dewa di dalam keluarga. Di dalam Vana Parva pada 27 dan 214 menyebutkan bahwa ayah dan ibu termasuk sebagai guru di samping Agni, Atman, dan Resi. Nah, digambarkan di sini ayah dan ibu kita itu adalah guru yang pertama di dalam kehidupan kita. Ya. Nanti saya akan mencoba menjelaskannya lebih lanjut. Jika di dalam Hindu kita, ayah dan ibu itu disebut sebagai guru Rupaka, di samping Sang Hyang Widi sebagai guru Swadhyaya, kemudian pemerintah sebagai guru Wisesa, dan para pengajar di sekolah kita sebutnya sebagai guru pengajian. Ini merupakan ajaran daripada catur guru. Ya. Ada 4 guru yang mesti kita hormati. Yang pertama ada guru Rupaka, yaitu guru di mana yang melahirkan dan menjadikan kita. Itu adalah orang tua kita di rumah. Bapak dan ibu, kenapa disebut sebagai guru? Karena beliaulah yang mengajarkan kita sejak kita kecil, ya, sejak kita lahir diajarkan untuk bagaimana meraba, bagaimana untuk mengucapkan kata-kata pada awalnya, atau apapun yang dilakukan itu adalah diajarkan pertama-tama oleh orang tua kita sebagai guru Rupaka. Kemudian setelah guru Rupaka ada guru pengajian. Guru pengajian ini adalah guru kita di sekolah atau di luar rumah, ya. Siapapun yang memberikan kita pendidikan, kemudian pengajaran, baik secara formal, non formal, dan informal, ya kita menyebutnya sebagai guru pengajian. Saudara, dan seterusnya lagi ada guru Wisesa, ada guru Swadhyaya. Ya, guru Swadhyaya itu adalah pemerintah kita, disebut sebagai salah satu guru dalam catur guru. Ya, dalam hal ini juga pemerintah kita dalam konteksnya sebagai guru Swadhyaya itu adalah bagaimana mengajarkan kepada masyarakat tentang hal-hal di dalam menjadi warga negara yang baik, kemudian tentu saja memberikan perlindungan dan rasa aman di dalam sebuah negara, sehingga pemerintah kita juga itu disebut sebagai guru Swadhyaya. Yang terakhir dari bagian catur guru itu adalah guru Wisesa, yaitu Sang Hyang Widi sendiri, Brahman, Tuhan Yang Maha Kuasa, itu adalah disebut dengan Maha Guru. Saudara pendengar, di dalam Kekawin Niti Sastra di bab 8 sloka 3 itu dijelaskan tentang Pancavida, ya, atau Pancawida. Itu 5 hal yang menyebabkan anak-anak harus berbakti kepada ayah dan ibunya. Nah, kenapa di dalam Niti Sastra disebutkan hal-hal seperti itu? Dan menurut kitab Niti Sastra ada 5, yaitu sebagai Pancawida,
yang menyebabkan kita harus berbakti dan mengabdi kepada ayah dan ibu kita. Yang pertama di dalam niti sastra itu ayah dan ibu kita disebut sebagai sang amat waken karena pertemuan. Jadi hubungan suami istri, ayah dan ibu kita, maka lahirlah kita sebagai anak-anak dari kandungan ibu. Alasan yang pertama itu kenapa kita harus hormat dan berbakti kepada orang tua, karena memang sebagai sang amat waken ini terjadi pertemuan secara biologis, kemudian secara spiritual, ya, secara jiwa antara ayah dan ibu kita, sehingga lahirlah kita dari rahim seorang ibu. Kemudian alasan yang kedua dalam kitab niti sastra itu adalah sang orang tua kita disebut sebagai sang nitya maweh binojana. Jadi ayah dan ibu itu selalu mengusahakan memberi makan kepada anak-anaknya. Ya, sebagai orang tua tanggung jawabnya adalah di samping melahirkan dan membesarkan kita, ya tentu memenuhi segala kebutuhan di dalam hidup kita semasa kita masih di dalam asuhannya. Sehingga kadang-kadang orang-orang tua kita itu di banyak tempat atau di banyak orang tua, beliau kadang-kadang mengalah untuk makan, tetapi lebih mementingkan pemberian itu kepada anak-anak beliau, sehingga kita bisa tumbuh dengan sempurna, kemudian kita bisa bertumbuh dengan baik, seperti itu. Saudara dan umat dharma, yang ketiga masih dari jenis pancawida di dalam kitab niti sastra itu ada juga disebutkan sang mangu padiaya. Jadi ayah dan ibu itu menjadi pendidik dan pengajar utama. Sejak bayi anak-anak diajari menyuap nasi, kemudian merangkak, berdiri, berbicara, dan seterusnya sampai menyekolahkan, bahkan sampai orang tua itu menikahkan putra-putrinya. Ini adalah kalau kita menyebutnya, kalau kita menghubungkan tadi dengan catur guru, itu adalah guru rupake. Ternyata memang di dalam niti sastra juga disebutkan bahwa orang tua kita itu sebagai sang mangu padiaya merupakan guru yang pertama dan utama di dalam kehidupan kita. Beliaulah ibu dan bapak kita yang mengajari kita menjadi orang yang baik, ya, memberikan pendidikan yang pertama dan utama. Meskipun kita sudah mengenyam pendidikan formal, pendidikan non formal, tetapi di dalam hidup dan sepanjang kehidupan kita, orang tua kita tidak akan henti-hentinya untuk memperhatikan kita, untuk mengajari kita, untuk mendidik kita supaya menjadi anak yang suputra, anak yang berbakti kepada orang tua, tentu juga anak yang taat kepada ajaran agamanya. Kemudian saudara, di dalam masih dalam pancawida yang terakhir itu ada yang disebut dengan sang matulung urip rikalaning baye. Jadi ayah dan ibu kita itu sebagai pembela anak-anaknya bila menghadapi bahaya, menghindarkan serangan penyakit, dan menyelamatkan nyawa anak-anaknya dari bahaya lainnya. Tidak disadari saudara sejak kita kecil memang, dan tentu saya dalam kehidupan kita tidak selamanya kita akan sehat, ya. Ada sewaktu-waktu di mana kondisi-kondisi yang kurang sehat baik kita, ya, yang disebut kita sakit misalnya. Kadang-kadang kalau kita masih kecil, ya, bagi para orang tua yang sudah yang sudah banyak, ya, punya anak, ya, atau sudah mulai menjadi orang tua, mungkin sudah merasakan
bagaimana sibuk dan repotnya kita pada saat mulai merawat anak-anak kita yang baru lahir, misalnya umur 1 tahun, 2 tahun. Karena anak yang masih kecil itu ketika dia sakit, dia tidak bisa mengatakan sakit. Dia hanya menangis, dia hanya memberikan tanda-tanda saja, sehingga dibutuhkan insting yang kuat ya bagi seorang ibu dan ayah untuk merasakan apa sebenarnya yang dirasakan oleh anak kita, karena kita ini belum bisa bicara. Sehingga tidak jarang dan banyak di tempat-tempat lain itu orang-orang tua itu begadang ya, tidak tidur ya untuk menjaga kita sambil merasakan kekhawatiran, kemudian was-was ya. Mungkin saja waktu-waktu tertentu beliau tuh kebingungan. Bahkan ada orang tua yang mengatakan, seandainya nak bisa kami ambil sakitmu nak, biar kamilah yang sakit. Yang penting kamu bisa sembuh. Demikian ikhlasnya orang tua kita, ibu kita dan ayah kita untuk merawat kita, untuk mendidik kita, sehingga tidak ada satu alasan pun yang dapat membantah kita tidak berbakti kepada orang tua. Maka dari itu, pada judul yang saya sematkan tadi, mengabdi kepada orang tua itu salah satu jalan kita menuju cahaya daripada Sang Yang Widi Ada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saudara pendengar dan umat sedharma yang berbahagia. Selanjutnya saudara, di dalam kitab suci Sara Samucaya disebutkan ada 4 pahala atau pala yang diterima oleh anak-anak yang berbakti kepada orang tuanya. Yang pertama disebutkan yaitu kirti. Jika kita berbakti dan menghormati orang tua kita, maka selalu dipuji dan didoakan untuk mendapatkan kerahyuan oleh sanak keluarga dan orang-orang lain keluarga karena dipandang terhormat. Saudara pendengar, kehormatan di dalam kehidupan kita itu salah satunya adalah bagaimana kita bisa hidup dan menghormati orang tua kita. Dan sebaliknya, apabila kita mengabaikan daripada kasih sayang, kita mengabaikan daripada kehormatan orang tua kita, maka pujian itu tidak ada. Bahkan yang lebih mungkin adalah kita mendapatkan karma yang buruk tentunya. Yang kedua, saudara, di dalam kitab Sara Samucaya itu ada kita mendapatkan pahala ya kalau kita taat dan hormat kepada orang tua kita. Yang kedua adalah ayusa. Siapapun orang-orang yang taat dan berbakti kepada orang tuanya, maka dia akan mendapatkan umur yang panjang dan sehat. Namun demikian tidak berarti bahwa apakah setiap anak yang berbakti dan sujud kepada orang tua akan berumur panjang. Tetapi itulah harapannya bahwa ketika kita mengabdikan diri kita, kemudian memberikan penghormatan dan sayang kepada orang tua, maka pahalanya adalah umur panjang dan sehat. Umur panjang dan sehat itu sangat diperlukan agar manusia dapat menempuh tahapan-tahapan kehidupannya dengan sempurna, yaitu melalui catur asrama, brahmacari, gerehasta, wanaprastha, dan biksuka. Saudara, yang ketiga masih dari kitab sastra, ada bala, di mana mempunyai kekuatan yang tangguh
dalam menempuh kehidupan, baik ketangguhan yang berupa pemenuhan kebutuhan hidup, kemampuan dan memecahkan masalah-masalah kehidupan, dan juga ketangguhan dalam arti menguatkan kesucian mental dan rohani. Memang banyak sekali ya hal-hal yang positif yang kita dapatkan ketika kita mewujudkan rasa bakti kita kepada orang tua kita. Yang nomor 3 tadi saya sebutkan adalah mempunyai kekuatan yang tangguh dan di dalam menempuh kehidupan. Yang keempat, ada yasa patinggal rahayu. Kebaktian pada orang tua akan menjadi contoh bagi keturunan selanjutnya dan akan dilanjutkan sehingga bila anak-anak sudah menjadi tua atau dewasa ataupun meninggal dunia, secara sambung menyambung pada keturunannya pun akan menghormati dan berbakti kepadanya. Oleh karena itu, karena kebaktian itu sudah menjadi tradisi yang baik di dalam keluarga. Saudara pendengar, di sini ya terjadi sebuah siklus memang, di mana siklus itu akan menentukan karma kita, apakah siklus itu adalah dalam karma baik kita atau dalam karma buruk kita. Ketika pada kehidupan kita sekarang kita memberikan hormat, kemudian rasa sayang dan sujud bakti kita kepada orang tua, maka menurut kitab Sarasamu saya bahwa anak kita pun nantinya akan berlaku hal yang sama. Tetapi juga sebaliknya, saudara, ketika kita mengacuhkan orang tua kita, ketika kita tidak menghiraukan bahkan menyakiti orang tua kita, maka itu pun akan menurun kepada anak kita. Suatu saat nanti kita pun akan disakiti dan diacuhkan oleh anak-anak kita. Karena ibaratnya tanamlah kebaikan-kebaikan selama hidup kita, maka anak-anak kita pun akan menerima karma daripada kebaikan-kebaikan kita di masa-masa yang akan datang. Tidak dapat dipungkiri, saudara, bahwa kehidupan manusia di dunia ini tidak lepas dari jasa dan pengorbanan orang tua kita. Pengorbanan orang tua telah diberikan sejak ibu mengandung, kemudian melahirkan, sampai anak-anaknya dewasa dan menikah, bahkan sampai orang tua meninggal dunia sekalipun. Jadi mari kita selalu dapat berbakti kepada orang tua kita bukan sekedar untuk pahala, tetapi sebagai wujud cinta dan kasih kita atas segala pengorbanan yang telah mereka berikan selama ini. Saudara pendengar dan umat Dharma yang berbahagia, di dalam pengenalan ajaran agama ini tidak luput dari peran orang tua, memang juga menjadikan dasar daripada kehidupan kita. Jadi orang tua kita juga memberikan pengajaran agama sejak dini ya, merupakan pemberi dasar daripada jiwa keagamaan kita. Selain bertugas mendidik dan mengasuh kita. Jadi dengan demikian sebenarnya tugas orang tua sangatlah berat. Oleh karena kita sebagai anak yang berbakti harus menghormati orang tua sebagai imbalan dari apa yang telah dilakukan orang tua kita kepada kita. Apabila kita selalu menghormati saudara orang tua kita, maka kita akan selalu mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan kita. Begitu juga sebaliknya, apabila berdosa dan durhaka terhadap orang tua, maka kesengsaraan yang akan kita peroleh, baik di dalam kehidupan kita ini maupun kelak setelah kehidupan kita. Maka dalam hal ini ada beberapa alasan mengapa kita sebagai umat Hindu harus menghormati kepada orang tuanya. Beberapa ajaran agama Hindu yang menjadi landasan ya bagi kita bahwa harus menghormati antara orang tua kita itu antara lain misalnya di dalam ajaran Aguron Uguron pada pustaka Silokarma
mengandung nilai ajaran catur guru bakti untuk menuntun umat Hindu di dalam proses berguru untuk menjadi seorang yang berguna serta memiliki budi pekerti yang luhur. Di samping itu, agar anak-anak menjadi seorang yang suputra sebagai generasi yang bertanggung jawab nantinya kepada orang tuanya masing, keluarga-keluarga, kemudian kepada masyarakat, dan tentu kepada negara secara lebih luas. Kemudian dalam ajaran catur guru tadi sudah saya sebutkan, bakti terhadap guru rupake adalah orang tua dan para leluhur yang telah memberikan bantuan atau tuntunan dan bimbingan kepada anak-anak secara terus-menerus dari generasi ke generasi. Jadi oleh sebab itu saudara, anak-anak sangat berhutang budi kepada orang tua karena beliau yang memberikan jalan kepada anak-anaknya bisa lahir atau reinkarnasi kembali menjadi manusia. Dengan demikian, anak-anak harus membayar hutang kepada orang tua dengan jalan berbakti kepadanya. Mau membantu kesulitan yang dihadapi orang tua, kemudian memberikan perhatian, kemudian ada kasih sayang. Janganlah berbuat kasar kepada orang tua ya. Seperti misalnya memukul, mengumpat, mencaci, dan janganlah menceritakan kejelekan orang tua kepada siapapun juga. Apa bentuk-bentuk pengabdian kita saudara terhadap orang tua kita ini? Yang pertama secara langsung bentuk pengabdian kita dapat menjaga dan melihara beliau dari tua mereka membantu menyelesaikan urusan mereka. Kemudian menjaga nama baik keluarga dan mempersembahkan kebahagiaan. Kemudian bentuk pengabdian kita selanjutnya ada secara spiritual, yaitu melakukan doa, mendoakan orang tua kita biar sehat, panjang umur, sembahyang dan upacara odalan barangkali ya untuk menghormati leluhur kita. Kemudian ada perilaku sehari-hari, ini adalah bentuk-bentuk penghormatan kita secara langsung. Mungkin di dalam keseharian kita berbicara dengan lemah lembut dan sopan kepada orang tua kita, membantu pekerjaan rumah misalnya untuk anak-anak di rumah ya, patuh dan taat dengan orang tua, kemudian berusaha menjadi anak yang berprestasi mungkin, karena itu juga prestasi anak-anaknya juga merupakan salah satu kebanggaan daripada orang tua kita. Kemudian setelah mereka tiada, yaitu mendoakan mereka, kemudian bersedekah, juga bisa saja dengan melunasi hutang, misalnya menunaikan wasiat atau pesan-pesan mereka. Nah saudara, dari semua yang sudah saya jelaskan tadi, adalah semua karma baik semuanya yang kita lakukan, yang berpedoman kepada catur guru, sehingga dengan demikian karma baik itu juga akan mengantarkan kita ke alam kebaikan, ke alam kemoksaan, sehingga apapun yang kita lakukan untuk orang tua kita sepanjang ini memenuhi dengan tuntunan agama, ajaran daripada catur guru, kemudian ada beberapa pedoman dari kitab-kitab suci yang sudah saya jelaskan tadi, maka jalan-jalan seperti itu adalah akan mengantarkan kita menuju penyatuan Atman dengan Brahman, sehingga pada akhirnya tujuan agama kita untuk mencapai moksa diharapkan agar bisa tercapai. Saudara pendengar dan umat Hindu yang berbahagia, demikian kebersamaan kita ya di dalam mimbar agama Hindu kali ini. Mudah-mudahan kita akan ketemu pada edisi selanjutnya. Semoga apa yang saya sampaikan malam ini dapat bermanfaat untuk umat Dharma. Dengarkan terus Radio Republik Indonesia Memuju saudara melalui aplikasi RRI Digital atau website di rri.co.id. Selamat malam, sampai jumpa. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.